Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah dalam konteks agama Islam seringkali diartikan sebagai upaya memperbaiki diri, meninggalkan keburukan, dan menuju ke arah yang lebih baik, baik secara lahir maupun batin. Ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tapi juga tentang perubahan cara berpikir, bersikap, dan berakhlak. Setelah hijrah, tak jarang kita jadi menjaga jarak dengan sahabat ataupun teman yang sempat akrab. Apalagi setelah mengubah penampilan menjadi lebih syar'i. Rasa-rasanya pengen pindah circle pertemanan dulu, supaya hijrah yang kita lakukan tidak goyah lagi. Memang benar, teman-teman dan lingkungan punya pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidup kita. Lingkungan yang baik tentu akan membantu kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Teman-teman yang sama-sama mau berusaha berbenah, juga mereka yang tak pernah lepas menyemangati, tentu punya aura positif dalam perjalanan hijrah kita. Namun tidak semua seberuntung itu. Tidak semua orang punya teman dan lingkungan yang seirama. Ada kalanya justru merekalah ujian terberat kita. Setelah hijrah akan ada banyak perubahan yang begitu mencolok. Mulai dari pakai jilbab dan menutup aurat, senang pakai gamis dan rok, sampai rajin datang ke kajian. Perubahan itu tentu juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Tak jarang mereka memandang kita sebelah mata. Tapi tak jarang juga justru kitalah yang tanpa sengaja menarik diri dari mereka. Jika mereka merasa canggung dengan perubahan kita yang tiba-tiba, jangan buru-buru menafsirkan bahwa mereka benci dengan keputusan yang telah kita ambil. Kemudian berandai-andai tanpa tabayun terlebih dahulu. Pikiran toksik sering begitu liar, membuat kita jadi overthinking. Padahal teman-teman hanya canggung, bukan berarti benci. Mereka mungkin menunggu reaksi kita. Bagaimana sikap kita setelah hijrah? Apakah tetap akan seakrab dulu, atau malah berbalik arah dan mencari teman-teman baru? Karena sama-sama canggung dan ragu, akhirnya pertemanan menjadi renggang. Padahal apa salahnya tetap saling sapa dan menanyakan kabar. Tidak masalah tetap bertemu sebentar, asal tidak menyiakan waktu. Hijrah bukan berarti kita meninggalkan duniawi. Hijrah mestinya tidak membuat kita jadi menarik diri dari silaturahmi yang sudah terjalin baik. Hijrah mestinya makin mengeratkan, bukan menjauhkan. Berhenti berburuk sangka pada mereka yang belum menutup aurat. Belum tentu mereka risih dengan kita yang mulai bergamis dan bernikah. Tidak berarti juga mereka jadi jutek karena perubahan kita. Bukankah sahabat yang baik selalu menerima apapun keputusan yang kita ambil? Selama itu baik, selama kita yakin dan mau, mestinya tak ada masalah. Kita yang mulai menarik diri akan direspon dengan hal yang sama oleh mereka. Mereka berpikir bahwa kita sudah tak mau lagi berteman dengan orang-orang yang belum hijrah. Tak jarang mereka menjadi rendah diri dan akhirnya memilih pergi tanpa kita minta. Kondisi seperti ini sering terjadi. Sama-sama canggung padahal sering berharap bisa saling sapa. Sama-sama ragu memulai dan menjelaskan. Padahal masih saling stalking media sosial. Duh, mau sampai kapan saling menunggu? Lekas ubah pikiran toksik itu. Dan mulailah dengan sapaan paling hangat setelah sekian lama menjaga jarak. Meskipun ada hal-hal yang tidak sama lagi, meski sekarang banyak hal sudah berbeda, bukan berarti mesti memutuskan silaturahmi. Mereka mungkin belum hijrah, tapi siapa yang bisa menerka jika suatu saat bisa jadi Allah datangkan hidayah dengan perantara dirimu. Tapi gimana dong kalau mereka nggak mau nerima aku yang sekarang? Gimana kalau mereka malah marah karena perubahan dan keputusanku? Jangan-jangan mereka menganggapku fanatik. Duh, pusing. Lihatlah, kita merasa ketakutan karena pikiran sendiri. Padahal belum tentu mereka melakukan apa yang kita pikirkan. Kita belum tahu apa reaksi mereka. Coba ambil ponselmu dan mulailah menghubungi mereka. Bicaralah sebagai seorang sahabat, bukan orang yang baru kenal. Sapa mereka dan tanyakan kabar.
Tak perlu pusing memikirkan hal yang belum terjadi. Pikiran toksik sering membuat kita tersiksa sendiri. Hijrah tak semestinya membuat kita memutus silaturahmi. Jika mereka baik dan tidak membuatmu jauh dari Allah, kenapa malah kamu yang ingin pergi? Sahabat lintas hikmah yang beriman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan fokus pada kesalahan. Manusia sering dikecewakan oleh harapannya yang terlalu tinggi kepada makhluk yang bernama manusia. Sebaik dan sesempurna apapun orang yang kita lihat, sampai kapanpun ia tetaplah manusia. Ia adalah tempatnya salah dan lupa. Jangan sampai 1000 kebaikan yang telah ia lakukan terlupakan begitu saja oleh satu kesalahan yang tak sengaja dilakukannya. Sama dengan dia, kita pun sering melakukan salah. Hanya saja Allah selalu menutupi aib kita hingga tak seorang pun dapat melihatnya. Kita butuh dimaafkan ketika melakukan salah. Begitu juga dengannya. Sahabatku, kenapa kita selalu fokus pada kesalahan, lupa dengan semua kebaikan yang telah orang lain lakukan? Kita fokus pada aib-aib mereka. Kita fokus pada keburukan dan kalau perlu, cari lagi celahnya sampai seluruh dunia tahu kalau dia adalah makhluk yang paling buruk. Lakukan semua hal yang paling menyakitkan untuk membalasnya, sampai-sampai dia tak dapat memaafkan dirinya sendiri. Pernahkah kita memposisikan diri sebagai dia yang butuh dimaafkan? Hanya karena satu kesalahan kecil, jangan sampai kita malah jadi manusia yang lebih jahat daripada orang yang telah menyakiti kita. Sebagai seorang wanita, kita punya perasaan yang sensitif. Seringkali mudah baper dan sakit hati akibat perbuatan orang lain. Namun bukan berarti kita tak punya alasan untuk memaafkan dan berbesar hati melupakan semuanya. Jika bukan karena Allah yang Maha Pemurah, pasti kita telah dipermalukan akibat maksiat dan kesalahan yang sering dilakukan tanpa sepengetahuan banyak orang. Kita pun sama ingin dimengerti dan dipahami. Tak ada salahnya memberikan kesempatan kepada orang yang pernah menyakiti kita tanpa sengaja. Di zaman sekarang, aib mudah sekali dipergunjingkan, disebar-sebar dengan sekali usapan jari, terbaca oleh ratusan orang hingga jutaan. Rasanya sepele sekali, tapi ini juga aib saudara sendiri yang butuh dijaga. Jika ia salah, tegurlah dengan cara yang baik. Jika ia minta maaf, tak perlu mengumbar dengan alasan supaya ia merasa jera. Kesalahan sebesar apa yang telah orang lain lakukan, sampai-sampai kita seringkali tak dapat memaafkan. Memaafkan orang lain memang butuh proses dan waktu panjang. Tak perlu memaksakan diri jika memang belum dapat menerima. Tapi melampiaskan emosi negatif sampai mencari-cari kesalahannya hingga mempermalukannya, tentu bukan akhlak mulia seorang muslimah yang diajarkan oleh agama kita. Mungkin saat ini kita merasa puas dan lega karena telah berhasil membalas. Namun, entah bulan depan, tahun depan, atau mungkin di penghujung usia kita yang tak tahu sampai kapan, penyesalan itu justru datang terlambat dan menjadi sesuatu yang menyakitkan diri sendiri. Semua hal buruk yang orang lain lakukan terhadap kita adalah dosa yang akan ia tanggung sendiri. Begitu juga hal-hal sepele yang kita anggap bukan apa-apa. Jangan kira tak ada hisabnya. Jangan-jangan justru kita terlalu percaya diri, sehingga tak merasa melakukan salah. Padahal yang kita kerjakan adalah sebuah kesalahan fatal. Mari kita sudahi sakit hati dan dendam. Mari belajar memaafkan. Jika tak bisa demi orang yang menyakiti kita, seharusnya kita dapat melakukannya demi kebahagiaan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti tak pernah mengingatnya lagi. Perihal melupakan adalah perkara yang amat sulit, apalagi bagi seorang wanita. Namun, setelah kita ikhlas dengan semua yang telah terjadi, saat itu juga kita tak akan mengizinkan diri disakiti untuk yang kesekian kalinya. Perihal rasa percaya yang mungkin telah berganti, lebih berhati-hatilah lagi, supaya tak tersakiti. Kebahagiaan itu hak kita. Mari kita ciptakan karena semua orang berhak mendapatkannya.